Seorang gadis Kalimantan bertitelkan Miss Sepeda berhasil membalaskan dendam para Hayati Hayatno Nusantara dengan libasan yang luar biasa, prestasi masuk ke top 5 besar. Selamat datang kembali dan terima kasih masih setia menjadi bagian dari Uwa channel ini. Sorry kalau misalnya panggilannya itu agak sedikit Uwa, ya nggak ada maksud apapun. Ya panggilannya itu karena Uwa adalah panggilan familiar di bagian orang Sumatera. Jadi kalau misalnya ada Hayati Hayatno Nusantara yang sedikit tersinggung dengan panggilan ini, aku mohon maaf karena memang udah kebiasaan Uwa. Setiap hari aku kalau ngomong nih panggilannya ada Uwa-Uwanya gitu. Karena memang proses karantina Miss Supranational itu belum dimulai dan Jihan masih dalam tahapan untuk menuju ke sana. Maka untuk memotong dan memangkas waktu kalian untuk begibah dan gak makan bangkai saudara sendiri, kali ini kita bakal sedikit nostalgia dari beberapa prestasi anak bangsa, khususnya di bagian Miss Supranational. Karena kita tahu semua bahwa Miss Supranational Organization itu benar-benar menghargai karya anak bangsa dan menghargai Indonesia sebagaimana mereka dihargai juga. So di video kali ini kita bakal ngerangkum proses dari prestasi anak bangsa, yaitu wakil Indonesia di ajang Miss Supranational dari tahun 2013, mulai dari showcase pertama berlaga di ajang ini hingga tahun 2020. Jika kalian penasaran dan punya opini pribadi untuk Miss Supranational, silahkan ikuti terus video ini sampai habis Wak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share. Tanpa memperpanjang muka dimah lagi kalau kata Wak yang lagi pidato di depan orang banyak, langsung aja kita bahas satu persatu mulai dari tahun 2013. Lanjut. Untuk informasinya, Indonesia debut pertama kali di Miss Supranational itu pada tahun 2013 Wak. Jadi ibaratnya di tahun 2013 itu mulanya Indonesia debut dan mengirimkan wakil bernama Chokis Krisnanda, yang kebetulan pada saat itu tuh tahunnya Uni Wulandari terpilih, dan kebetulan Chokis ini merupakan juara 3 dari Putri Indonesia dan menyandang sebagai Putri Indonesia Pariwisata seperti yang kita kenal saat ini. Pada saat dikirim pertama kali Wak, Chokis ini membawa prestasi yang luar biasa banget dan enggak di PHP-in sama MSO. Seperti yang kita ketahui bahwa Chokis di malam final meraih posisi yang sangat-sangat membanggakan, di mana dia masuk ke dalam top 5 besar Miss Supranational tahun 2013. Kalian bayangkan Wak, ini tuh kayak sebuah hadiah pertama kali debut dari Miss Supranational Organization kepada Indonesia, di mana mereka mempercayakan wakil Indonesia untuk menyandang gelar sebagai top 5 di ajang Miss Supranational 2013. Terima kasih MSO ya. Pada saat berlaga pertama kali Wak, Chokis juga membawa nasional kostum bertemakan kupu-kupu dari Dayak yang sangat amazing, dimana pada saat itu tuh Miss Supranational diadakan di Belarus Wak. Nah kalau misalnya ada yang membantah tentang desainer Diana M. Putri yang selama ini dipercaya untuk menghandle putri-putrinya, ternyata YPI itu nggak salah pilih Wak, dimana Diana M. Putri merupakan desainer pertama kali untuk mendesain gaunnya Chokis Krisnanda yang akan berlaga di Miss Supranational 2013. Dan benar saja, sebuah prestasi yang luar biasa diraih oleh Chokis dan berhasil membanggakan Indonesia. Terima kasih Chokis. Kalau misalnya di tahun 2013 Chokis berhasil membawa kupu-kupu bertemakan Dayak di ajang internasional, maka prestasi Best National Costume yang upgrade dari Chokis ini didapat oleh Estelita Liana atau Lily di tahun 2014 Wak. Meskipun Estelita tidak berhasil masuk ke dalam semifinalis Miss Supranational di tahun 2014, akan tetapi Estelita berhasil membawa kejayaan dengan memenangkan Best National Costume di malam final, dan ini tuh benar-benar kayak tahun kejayaan di mana trio E pada saat itu tuh meraih ketiga gelar Best National Costume di ajang mereka masing-masing. Dan yang paling ajaibnya lagi adalah ketiga dari National Costume ini didesain langsung oleh Jember Fashion Carnival di bawah naungan Mas Dinan Faris, yang kebetulan pada saat ini Mas Dinan Faris telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah untuk tema National Costume yang dibawa oleh Lily pada saat berkompetisi di ajang Miss Supranational tahun 2014 bertemakan The Warrior Princess of Borneo, di mana itu ada konsep Dayaknya juga, yang kita tahu sebelumnya itu Chokis juga bernuansakan Dayak dan kupu-kupu itu. Jadi nuansa dari Kalimantan enggak bisa dipisahkan pada national costume Estelita Liana. Untuk di malam finalnya, Estelita menggunakan gaun dari rancangan Anas Khairunas, di mana ketiga trio ini menggunakan karya Anas pada kompetisinya masing-masing di ajang internasional. Jadi pada saat itu tuh tahun 2014 merupakan tahun di mana kejayaan dari emas Anas Khairunas berkarya untuk memberikan yang terbaik kepada wakil-wakil Indonesia yang akan bertanding di ajang internasionalnya masing-masing. Jadi karya nyata dari Mas Anas ini nggak hanya bacotan belaka.
Kayaknya dari 2 tahun terakhir keikutsertaan Indonesia di ajang Miss Supranasional itu mendapatkan perhatian yang benar-benar mengagumkan, Wak. Nah, tibalah pada tahun 2015 Gracia Amanda yang merupakan mega tira gega favorit. Gimana sih cara pengucapannya? Yang merupakan mega tera giga favorit banget yang dikefavoritkan oleh seluruh pageant lover di Indonesia kala itu mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional. Nah, kalau dilihat dari segi look, Wak, si Gracia ini benar-benar kayak sebuah representasi Indonesia banget dengan kulitnya yang eksotis, kemudian matanya yang ciri khasnya itu luar biasa banget, dan banyak yang menjagokan bahwa Gracia bakal memenangkan ajang ini. Akan tetapi tidak beruntung, Gracia hanya mentok di top 25 besar. Meskipun mentok di top 20 besar, Wak, Gracia ini membawa sebuah award yang nggak kalah spesialnya di tahun sebelumnya, dimana Best National Costume juga disabat oleh Gracia melalui sebuah kostum karya Dinan Faris juga yang bertemakan Tanah Toraja. Jadi kayaknya memang Miss Supranasional ini udah mengklaim Indonesia sebagai langganan untuk Best National Costume, ya kan, Wak? Karena memang udah yakin, dan aku rasa bahwa pihak dari Miss Supranational Organization itu udah kepincut banget sama wakil Indonesia. Hanya saja pada saat itu tuh Gracia agak terkendala di bagian teknis bahasa Inggris. Kurasa kalau misalnya Inggrisnya Gracia selancar cas-cis-cusnya Jihan, yakin banget dah itu crown bakal nemplok di kepalanya Gracia, Wak. Yakin, 1000% yakin. Banyak yang nggak bisa move on dari terkirimnya Gracia Amanda ke ajang Miss Supranasional di tahun 2015. Akhirnya pada tahun 2016, seorang gadis Minang perpaduan antara mix blood gitu, Wak, akhirnya turun gunung. Siapa yang nggak kenal legendaris yang memiliki nama dan gelar Hayati Hayatno yang memberikan siapa yang nggak kelar Uni Rendang yang diberikan gelar oleh Hayati Hayatno Nusantara kepada Intan Aletrino yang merupakan Miss Supranasional Indonesia 2016. Pada saat itu Intan merupakan wakil yang super stunning dengan rambutnya yang benar-benar ciri khas banget di antara kontestan Miss Supranasional lainnya. Dan saat itu juga Intan dijagokan bakal menjadi pemimpin leaderboard di malam final, akan tetapi dia hanya mentok di top 10. Itu kenapa, Bu? Kenapa kalau kata Uni Wulan? Selain mentok di top 10, Wak, Uni Intan ini juga meraih award sebagai Miss Elegance dan juga Miss Multimedia Award, dimana pada saat itu kekuatan jari jemari Hayati yang lentik sangat-sangat lentik jelintik sekali diuji dengan adanya godaan-godaan syaitan yang terkutuk dari aplikasi 4D yang benar-benar mengguncang seluruh Polandia. So, setelah adanya patah hati yang dialami oleh Gracia Amanda di tahun 2015, Wak, 2016 kembali patah hati. Akan tetapi di tahun 2016 ini Indonesia berhasil menjadi batch terbaik dan juga batch paling berprestasi seantero negara Indonesia. Oh ya, aku hampir saja melupakan sebuah hal yang berhubungan dengan national costume yang dipakai oleh Uni Intan. Uni Intan mengenakan sebuah kostum yang bertemakan dengan wayang, yang kemudian evening gownnya juga didesain oleh seorang desainer bernama Anso, dimana Uni Intan memiliki 2 gaun utama yang dipakai pada saat preliminary dan juga malam final. Kayaknya dari tahun 2015, 2016 hingga 2017 itu tahun-tahun patah hati Hayati Hayatno Nusantara, Wak. Aku bilang seperti ini karena kenapa? Setelah kegagalan Gracia yang dimentokin di top 20-an pada tahun 2015 hingga akhirnya pada tahun 2016 juga Uni Intan mentok di top 10. Tiba lagi setelah adanya Karina Nadila Niap yang merupakan Miss Supranasional Indonesia tahun 2017 yang dikirimkan dengan prestasi yang luar biasa dan juga kekuatan energinya yang luar biasa memporak-porandakan Polandia saat itu, tapi belum bisa meyakinkan pihak MSO untuk memberikan itu crown keranjang buah kepada Indonesia pada saat itu, hingga akhirnya Karina berhasil memasuki top 25 dan mentok di posisi ke-14. Wow. Padahal pada saat itu tuh Jennie Kim yang merupakan Miss Supranasional tahun 2017 yang menang juga merupakan sosok yang hampir-hampir sama kegilaannya sama Karina Nadila Niap. Kenapa itu, Bu? Kenapa lagi Indonesia tidak dimenangkan di tahun itu? Nah, untuk informasinya, aku jadi lemes jadinya nyampeinnya. Nggak apa-apa. Nah, untuk informasinya, pada saat berkompetisi, Karina Nadila Niap atau yang sering disebut dengan Miss Mampang ini mengenakan national costume lembus warna dan juga memiliki sayap yang bisa bergerak pada saat press con. Tapi karena ada kendala teknis di saat presentasi di Polandia, Wak, akhirnya itu lembus warna nggak bisa bergerak-bergerak kayak bebek. Jadi cekang aja kayak gitu. Kurasa kalau misalnya nggak kesalahan teknis pada saat itu, kembali Indonesia
Indonesia akan mendapatkan gelar Best National Costume. Akan tetapi pada tahun 2018, seorang gadis Kalimantan bertitelkan Miss Sepeda berhasil membalaskan dendam para hayati hayat non-Nusantara dengan libasan yang luar biasa, prestasi masuk ke top 5 besar. Siapa yang gak ingat Wilda Situngkir, seorang Miss Sepeda yang dijuluki sebagai Miss Terbata-bata, Miss Baper, Miss segala Miss, Miss Terbuli lah pokoknya. Akhirnya menjadi saksi sejarah di mana prestasi Indonesia mulai diperhitungkan. Yang pada saat itu Wilda berhasil mendapatkan posisi sebagai third runner-up Miss Supranational 2018. Wow. Kalau misalnya dari tahun 2015, 2016, 2017 para wakil Miss Supranational Indonesia itu benar-benar kayak diagungkan banget. Beda di tahun 2018 di mana Wilda mendapatkan hujatan yang luar biasa super duper putri-putri terbanting di tahun 2018 hingga akhirnya dia membalaskan semua cemoohan dan juga bulian yang didapatnya selama berlatih untuk ajang Miss Supranational dengan prestasi yang luar biasa sebagai salah satu wakil yang memenangkan Best National Costume kembali, di mana dia juga membawa sebuah kostum yang bertemakan Dayak. Kayaknya memang Supranational ini suka kali sama yang bertemakan Kalimantan gitu. Tapi dari sekian national kostum yang dimenangkan oleh wakil Indonesia tuh benar-benar kece semua, Wak. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka mendapatkan prestasi sebagai Best National Costume di tahunnya masing-masing. Cuma kalau misalnya tiap tahun Indonesia memenangkan Best National Costume, apakah gak iri tuh tetangga-tetangga semua? Karena memang Indonesia selalu menjadi sorotan di pusat Best National Costume Miss Supranational dari tahun ke tahun. Yap, dari tahun 2018 di mana Wilda Situngkir juga menggunakan sebuah gaun bertemakan ya rumbai-rumbai gitu karya Eko Chandra dan berhasil menyabet gelar sebagai third runner up Miss Supranational 2018. Hingga pada tahun 2019 ada Jessica, gadis Jawa Barat yang berhasil mendapatkan posisi setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Wilda tadi, Wak. Jessica berhasil mendapatkan beberapa award khusus, salah satunya adalah masuknya National Costume di posisi second runner up di top 5 Best National Costume dan mendapatkan posisi di juara ketiga atau second runner up Miss Supranational 2019. Nah, kayaknya memang Mbak Diana M. Putri ini adalah jodoh dari wakil-wakil Miss Supranational, di mana kembali pada tahun 2019 Mbak Diana ini dipercayakan untuk mendesain gaun dari Jessica Fitriana. Perjalanan dari Jessica ini membuahkan hasil yang luar biasa, di mana prestasi yang sangat unggul ditorehkan oleh Jessica. Lah, bagaimana dengan nasibnya Jihan? Berdasarkan sedikit bocoran mengenai national costume yang akan dipakai Jihan itu, ya konsepnya bertemakan NTT, Wak. Tapi setelah aku terawang-terawang ada bocoran yang mendesain dari national costume-nya Jihan adalah seorang desainer bernama Egy Jasmine Artisan yang merupakan seorang desainer yang juga mendesain salah satu national costume dari putra-putri pariwisata Nusantara, Nusa Tenggara Timur. Jadi kayak kalau misalnya dilihat dari national costume-nya Ayuma yang bertemakan satwa yang berada di Nusa Tenggara Timur, kayaknya national costume Jihan ini yang juga bernuansa dari Nusa Tenggara Timur, akan tetapi konsepnya itu mungkin lebih ke tradisi, karena memang kalau kita lihat Egy ini merupakan seorang desainer yang memang mendesain national costume berkonsepkan tradisi ataupun nuansa-nuansa budaya gitu. Itulah, Wak, beberapa perjalanan prestasi anak bangsa di bagian Miss Supranational. Selanjutnya kita bakal juga kawal Jihan untuk mengikuti karantina di Polandia, dan kita kawal sama-sama Jihan untuk mengendol crown buah keranjang birunya Miss Supranational. Semoga mendapatkan first crown untuk Indonesia. Terima kasih, Wak, sudah nonton dan membuang kuota serta waktunya untuk menonton video yang sedikit berfaedah ini, dan terima kasih, sampai jumpa di the next video.